Demi Allah, apapun yang saya minta, apapun yang saya inginkan, tidak pernah satu pun yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika, seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal ingin sekali beliau pergi ke suatu tempat, ke suatu daerah yang berada di kota Baghdad. Padahal beliau tidak ada tujuan ke sana, tidak ada kunjungan ke sana dan lainnya. Tiba-tiba ingin saja beliau untuk pergi ke sana. Lalu beliau pun pergi. Sesampainya di tempat itu, azan maghrib berkumandang dan beliau pun solat di sebuah masjid yang berada di tempat itu. Kemudian setelah selesai solat maghrib, beliau pun membaca Al-Quran sampai solat isya. Dan setelah selesai solat isya, seluruh jemaah yang solat di masjid itu pun pulang ke rumah masing-masing. Adapun Imam Ahmad ini, beliau pergi ke salah satu sudut masjid karena beliau ingin beristirahat di sana. Nanti setelah subuh beliau bisa melanjutkan perjalanan lagi. Tiba-tiba tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki penjaga masjid itu menghampiri beliau. Apa kata penjaga masjid ini? "Wahai Syekh, apa yang kamu lakukan di sini?" Nah, untuk pengetahuan kita semuanya, bahwa Syekh dalam bahasa Arab itu artinya ada 3. Pertama, orang kaya. Orang kaya itu bisa dipanggil dengan Syekh. Yang kedua, orang yang berilmu, orang yang alim, itu juga dipanggil dengan panggilan Syekh. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang telah tua. Nah, kebetulan penjaga masjid ini memanggil Imam Ahmad itu dengan panggilan Syekh karena penjaga masjid ini beranggapan kalau ini adalah bapak tua. Karena memang penjaga masjid ini tidak tahu kalau itu adalah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan dirinya. Karena kita tahu zaman dahulu itu belum ada lagi foto, belum ada lagi kamera, Facebook, dan lain sebagainya, belum ada. Maka orang hanya kenal namanya saja. Adapun wajah, orang tidak tahu. Kemudian penjaga masjid ini lalu mengusir Imam Ahmad ini. Katanya, "Anda tidak boleh tidur di sini karena masjid akan saya kunci." Akhirnya Imam Ahmad ini pun didorong untuk keluar dari masjid. Kemudian setelah penjaga masjid ini mengunci masjid, Imam Ahmad ini tidur di teras masjid. Dan di teras masjid pun penjaga masjid ini tidak membolehkan. Akhirnya diusir sampai ke jalannya. Kebetulan kejadian itu dilihatlah oleh seorang laki-laki tukang pembuat roti yang tidak jauh dari masjid itu. Kemudian dipanggillah Imam Ahmad ini. "Wahai Syekh, saya memiliki toko roti di sebelah masjid. Mungkin Anda bisa istirahat di sana sampai subuh nanti, kemudian bisa melanjutkan perjalanan." Lalu Imam Ahmad pun mengikuti kata orang ini dan pergi ke toko roti. Kemudian di toko roti itu pun langsung Imam Ahmad bin Hanbal istirahat. Ketika Imam Ahmad ini istirahat, beliau selalu memperhatikan kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh pembuat roti. Ada suatu kegiatan, suatu aktivitas yang sangat unik sekali. Apa itu? Jadi ketika pembuat roti ini mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat roti, mempersiapkan telurnya, gandumnya, garamnya, pembuat roti ini selalu melantunkan istighfar, "Astaghfirullah wa atubu ilaih." Ketika mengaduk telur, "Astaghfirullah wa atubu ilaih." Garam dan sebagainya, selalu beliau melafazkan istighfar. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun menanyakan hal ini kepada orang itu. "Sudah berapa lama kamu mengamalkan istighfar seperti ini?" Maka apa jawaban si tukang pembuat roti? "Sudah sangat lama sekali, wahai Syekh." Lalu
Apa manfaat yang kamu dapatkan dari istighfar yang kamu lakukan itu? Maka apa jawaban dari tukang roti ini? Demi Allah, apapun yang saya minta, apapun yang saya inginkan, tidak pernah satu pun yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun keinginan saya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya satu permintaan saya yang sampai sekarang belum lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh Imam Ahmad, apakah itu? Apa jawaban dari tukang roti ini? Saya ingin sekali untuk bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ketika mendengar namanya, Imam Ahmad ini langsung terbangun. Langsung Imam Ahmad bin Hanbal bertakbir, Allahu Akbar. Wahai tukang pembuat roti, ternyata inilah alasannya kenapa saya ingin sekali pergi ke tempat ini. Padahal saya tidak ada tujuan, tidak ada keinginan, tidak ada rencana sedikit pun. Tiba-tiba ingin saja saya pergi ke sini. Ternyata istighfar kamu inilah yang membuat saya sampai di sini. Dan istighfar kamu ini jugalah yang membuat saya tadi diusir oleh penjaga masjid di masjidnya. Dan karena istighfar kamu ini jugalah saya berada di tempat kamu sekarang ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan seluruh doamu, karena saya sendiri adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka mendengar jawaban itu, si tukang pembuat roti ini pun kagum, kaget dan sangat terharu dan bahagia sekali karena beliau dipertemukan dengan idola beliau, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dari kisah pendek ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ada satu pelajaran yang sangat penting sekali yang harus kita ambil. Apa itu? Kita harus tahu bahwa begitu besarnya, begitu dahsyatnya manfaat dari istighfar yang selalu kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus tahu bahwa salah satu ibadah yang sangat mudah untuk dilakukan adalah zikrullah. Salah satunya adalah istighfar, yaitu mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa ini ringan? Karena dimanapun kita, bagaimanapun keadaan kita, apa kita di atas kendaraan, di atas mobil, di rumah, di kantor, dimanapun kita bisa untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat rugilah kita memiliki banyak waktu yang kosong, banyak waktu yang luang, tetapi kita tidak gunakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kita tidak coba ini? Karena salah satu manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan selalu mengijabah seluruh doa yang selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang baik itu adalah orang yang mendapatkan suatu ilmu kemudian diamalkan. Tetapi ada orang yang lebih baik dari itu. Siapa dia? Yaitu orang yang mendapatkan suatu ilmu kemudian diamalkannya lalu disebarluaskannya kepada orang yang tidak mengetahui. Itulah orang yang terbaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.